Bisa dibilang, Coki Pardede adalah seorang public figure yang sedang naik daun. Konten YouTube, stand-up comedy, podcast, dan berbagai konten lain miliknya sering kita lihat di mana-mana. Bahkan dia juga pernah diundang di acara TV yang dimana merupakan pencapaian luar biasa untuk seorang public figure yang punya branding edgy. Yep, karena edgy itulah banyak yang gak suka sama Coki Pardede. Menurut society kita, public figure itu harusnya jaga sikap, alim, gak mabok, gak ngerokok, gak tatoan, dan lain-lain. Pokoknya public figure itu harus jaga image. Walaupun mungkin di belakang layar perilakunya kayak berandal, tidak apa-apa. Yang penting depan TV harus jadi orang baik kalau mau laku dan gak mau dihujat netizen. Yes, public figure itu harus menuruti apa kata netizen. Hal-hal itu nggak dilakuin sama Coki Pardede. Entah image apa gimana, intinya sikap Coki Pardede seperti anti-hero dari narasi kuno tersebut yang bikin banyak orang kesal. Nah, kira-kira apa aja sih sikap anti-hero tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Salah satu pondasi dasar kalau mau disukai banyak orang adalah punya agama. Dan hal ini nggak dilakuin sama Coki Pardede. Beliau terkenal dengan image agnostik, bahkan kadang satanik. Ini adalah faktor dasar kenapa Coki Pardede tidak disukai. Sekalipun konten karya Coki Pardede bagus, tetap tidak akan diakui karena tidak punya agama. Orang akan lebih memilih konten sampah tapi dasarnya punya agama dulu. Bahkan akan lebih baik apabila satu agama. Atas dasar ini juga, saat sudah tidak produktif nanti, beliau tidak akan bisa terjun ke dunia politik seperti public figure pada umumnya. Apabila beliau tetap nekat, mungkin akan terjadi demonstrasi yang lebih besar dari yang sudah-sudah. Yes, yang beda agama saja di demo seperti itu. Apalagi yang tidak punya agama. Materi jokes Coki Pardede juga tidak likeable di kalangan masyarakat Indonesia. Kematian, broken family, disabilitas, dan semacamnya. Society tidak menyukai hal tersebut karena Coki Pardede tidak mati, tidak broken family, dan tidak disabilitas. Society menganggap jokes-jokes tersebut hanya boleh dikeluarkan oleh para penyintas saja. Contohnya seperti jokes disabilitas hanya boleh dikeluarkan oleh penyandang disabilitas saja, atau jokes yatim piatu hanya boleh dikeluarkan oleh anak yatim piatu. Orang yang hidupnya sempurna dilarang melempar dark jokes, termasuk menertawakan dark jokes juga tidak boleh. Perilaku SJW juga perlu diapresiasi di sini. Alih-alih menghindari, mereka dengan rela membaca dan mendengar dark jokes milik Coki Pardede. Mereka rela berkorban untuk tersinggung sedikit hanya untuk sekedar mengingatkan Coki Pardede kalau dark jokes yang beliau buat adalah inappropriate. Dengan pantang menyerah, mereka rela untuk terus mengingatkan Coki Pardede untuk segera berhenti membuat dark jokes dan berharap Coki Pardede bisa berubah sikapnya seperti public figure idaman televisi. Tidak cukup di dark jokes, Coki Pardede juga sering melempar jokes bernuansa agama. Hal ini lebih berbahaya dari melempar dark jokes karena society menganggap agama itu sangat dihormati, sakral, dan sangat tidak pantas untuk dijadikan jokes. Hal ini pula yang membuat beliau makin tidak disukai oleh society. Sayangnya, society tidak bisa menuntutnya dengan pasal penistaan agama karena Coki Pardede menggunakan teknik sarkasme atau ambigu untuk melempar jokes-jokesnya tersebut. Contoh dari teknik tersebut adalah fans Real Madrid, Monas, meledak, dan catchphrase lainnya. Selain itu, beliau juga memiliki partner tretan muslim yang seringkali menjadi filter apakah jokes yang dilemparnya itu aman atau tidak. So far, harapan society untuk membuat Coki Pardede bernasib sama seperti ex-gubernur Jakarta masih sulit buat tercapai. Menurut kami, tidak apa-apa apabila Coki Pardede mau melempar jokes agama, namun jokesnya bisa dirubah ke arah agama yang minoritas.
Selain meminimalisir resiko penistaan agama, hal ini juga bisa membuat Coki Pardede lebih disukai oleh society, karena society yang itu senang apabila agama lain disindir. Tragedi ini bisa dibilang merupakan pondasi daripada karir Coki Pardede, sekaligus juga menjadi pondasi Coki Pardede menjadi salah satu public figure yang tidak disukai. Kenapa bisa begitu? Sudah jelas bahwa babi adalah makanan yang diharamkan oleh salah satu agama, dan kurma adalah makanan khas dari agama tersebut. Bersama tretan muslim, beliau melakukan hal ini. Kalau nggak salah, tujuan mereka melakukan hal ini adalah untuk membuat daging babinya menjadi halal. Why? Anyway, hal ini jadi salah satu titik awal Coki Pardede menjadi public figure yang tidak likable. Di sini level ketidaksukaan masyarakat kepada Coki Pardede mencapai puncaknya, hingga beliau mengalami ancaman pembunuhan dan dikejar ormas. Disinilah beliau mendapat teknik sarkastik dan ambigu dalam melempar jokes dan sindiran, agar kejadian ini tidak terulang. So, apakah kamu menyukai Coki Pardede? Sampaikan pendapat kamu di kolom komentar, karena kami ingin tahu pendapat kamu. Kalau berkenan, jangan lupa buat like, subs, and share. Saya Nurhandi Trutomo, sampai jumpa di Kindle Administrator selanjutnya. Dadah!